Tapi setelah dihitung ternyata kok 376 ya. Padahal kan aku ngasih bidnya di angka 200. Berarti ada yang salah. Halo teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya akan membahas seputar iklan Shopee kembali. Dan di sini ada satu pertanyaan dari salah satu subscriber ya. Pertanyaan begini dari Anivelus. Pertanyaan adalah, kok Deddy izin nanya, iklan Shopee manual saya sudah berjalan bagus. Tapi tiba-tiba banget semua kata kunci Shopee saya mengoptimalkan. Jadi kata kunci itu dioptimalkan sama Shopee dan biaya iklan saya naik 2 kali lipat. Tapi omsetnya tidak naik. Sarannya harus diapain ya kok? Jadi kasusnya gini ya. Kalau dari apa yang disampaikan oleh Anivelus ini, dia itu tiba-tiba mengaktifkan Shopee ya. Shopee tiba-tiba mengaktifkan mode seperti mode dinamis. Nah, biasanya hal ini terjadi saat kalian mendekati campaign-campaign besar. Contoh kemarin Ramadan. Jadi biasanya kalau ada campaign-campaign besar itu mendekati campaign besar, contoh Ramadan itu tiba-tiba kalau kalian buka iklan, itu muncul pop-up. Ya, pop-up di mana kalian itu bisa mengaktifkan mode daya saing ya, mode dinamisnya lah itu ya. Mode dinamisnya yang mana kalian mengizinkan Shopee untuk meningkatkan bidding manual kalian. Jadi kalau misal kalian kasih bid di angka Rp200, maka dengan kalian mengklik OK di situ, maka biaya kalian bisa naik hingga 2 kali lipat. Bisa jadi Rp400. Makanya kalau kalian perhatian, kalian bingung nih, saya bidding 200 tapi kok kenanya 400 ya? Nah, salah satunya karena kalian mengaktifkan mode dinamis tersebut. Itu terjadi saat kalian mengklik OK pada pop-up yang muncul. Jadi kalau teman-teman semuanya yang biasa bermain iklan Shopee, saat kalian masuk ke layanan iklan Shopee, itu jangan langsung OK-OK aja ya. Jangan di OK-OK aja, tapi dibaca dulu syarat dan ketentuannya. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman semuanya untuk melihat langsung apa yang harus dilakukan kalau iklan tersebut terjadi di toko kalian. Nah, sekarang saya ajak teman-teman semuanya untuk masuk ke dashboard iklan ya. Jadi saat kalian biasanya masuk ke dashboard iklan, contoh seperti ini, kalian masuk ke iklan kalian, tiba-tiba itu muncul pop-up ya. Pop-up itu jendela tampilan di mana kalian itu misalnya maksimalkan iklan kalian dengan ini bla 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 gitu. Itu jangan langsung klik aja, tapi dibaca dulu ya, dibaca ketentuannya. Kalau kalian klik langsung OK aja berarti kalian menyetujui. Kalau tidak ya kalian bisa klik cancel ya. Nah, kalau memang sudah terlanjur, kalau misalnya kalian lihat dari statistik iklan iklan kalian ya, contoh misalnya di sini ya. Di sini itu karena ini adalah mix, di toko ini adalah mix antara iklan manual dan juga GMV Max, sehingga biaya iklannya tidak bisa kita kontrol secara langsung ya untuk biddingnya. Tapi kalian minimal kalian bisa lihat contoh seperti ini, biaya iklannya ada di angka 330.000 dan jumlah kliknya ada di angka 876. Nah, kalian bisa mulai menghitung tuh berapa sih biaya per klik di toko ini. Nah, contoh ini 330. Lalu kemudian dibagi dengan 876. Oh, jatuhnya ada di angka 376 per klik. Masih cukup murah ya, masih cukup murah. Walaupun sudah agak sedikit naik ya. Karena sebetulnya yang bikin lebih mahal adalah GMV Max. Ya, tapi karena performa di toko ini GMV Max-nya cukup bagus. Ya, teman-teman bisa perhatikan ROAS di sini aja kita di angka hari ini bisa di angka sampai 16 kali ROAS-nya. Artinya rasio iklan kita hanya di angka sekitar 6%. Artinya cukup bagus ya, cukup bagus. Nah, kalian masih bisa tetap pertahankan. Terus kalau misalnya ternyata di sini tuh manual semua. Kalau manual semua dan selama ini kalian kasih bid misalnya 200 nih. Tapi setelah dihitung ternyata kok 376 ya. Padahal kan aku ngasih bidnya di angka 200. Berarti ada yang salah. Nah, ada 2 layer. Yang pertama ada layer toko dan yang pertama layer toko dan yang kedua adalah layer iklan. Jadi per produk. Nah, layer toko itu kalian bisa lihat di bagian atas ini. Kalau selama ini kalian merasa, aku iklan manualnya, contoh kita cari yang iklan manual ya.
Nah, contoh seperti ini ada iklan manual. Saya bukain iklan manual dan kemudian kita bisa lihat nih iklan manual kita ada di angka Rp150 gitu kan. Kalau yang di sini yang kita aktifkan hanya di penempatan rekomendasi. Sebentar saya cari yang penempatan yang manual tapi penempatan ini ya. Semua iklan manual tapi yang penempatannya, nah contoh di sini. Contoh di sini, nah kita kan pakai bid di angka 200 ya. Kita pakai bid di angka 200, kalian mulai berhitung apakah biaya yang dikenakan ke saya itu benar di angka 200 atau tidak. Caranya seperti itu, kalian bandingkan antara biaya iklan dengan jumlah klik ya. Gampangnya tinggal kaliin aja ya, kalau biaya kita 200, jumlah klik saya ada di angka 29 kali 200, artinya biaya maksimal yang harus saya keluarkan ada di angka 5.800. Ternyata di sini ada 5.300, artinya tidak lebih dari bid yang saya tawarkan. Loh kok bisa beda kok? Gitu kan, misalnya teman-teman bingung nih, kan ngasihnya 200, kok kenanya cuma di bawah 200? Iya, di sini maksudnya adalah 200 per klik itu angka maksimal ya teman-teman. Jadi 201 tuh angka maksimal yang dibebankan. Jadi bisa di bawah itu. Jadi jangan heran misalnya 29 klik kali 200 kan harusnya 5.800, kok kenanya 5.300. Ya, berarti memang kenanya di bawah itu. Dia tidak lebih dari itu ya maksimal. Nah, tapi kalau misalnya ternyata setelah teman-teman hitung 29 klik di sini kok 10.000 misalnya gitu. Berarti per kliknya 300. Loh kok bisa per klik 300 padahal di sini cuma ngasih 200. Berarti ada yang salah. Layer pertama adalah layer toko, layer kedua adalah layer produk. Nah, layer toko itu di mana? Layer toko kita kembali ke sini. Saat kalian iklan pertama di sini ya, kalian lihat itu cek di bagian atas. Di bagian atas ini pengaturan toko. Nah, begitu kalian klik, maka di sini ada yang namanya pengaturan fitur biaya per klik untuk iklan Shopee. Jadi di sini kalau kalian klik aktifkan, contoh seperti ini aktif ya, warna hijaunya aktif, artinya berlaku untuk semua iklan yang ada di toko kalian. Jadi walaupun di produk kalian seperti ini, kalian itu tidak mengaktifkan bidding dinamis, tapi kalau di layer tokonya kalian aktifkan seperti ini, maka dinamisnya aktif. Artinya kalian akan dibebankan biaya hingga 2 kali lipat. Ya bahkan kadang lebih ya dari apa yang kalian tawarkan. Jadi saran saya kalau kalian tidak ingin kena dinamis, ini sebaiknya dimatiin. Ya, di sini kalian bisa baca juga kalau kalian arahkan panah ke sini, biaya per klik otomatis akan diaktifkan selama 72 jam selama promo berlangsung. Fitur ini akan memaksimalkan penjualanmu tanpa melebihi modal yang kamu atur. Jadi dia hanya membatasi modal saja tapi tidak membatasi biaya per kliknya. Jadi kamu akan dikenakan. Jadi sebaiknya kalau kalian nggak mau ini di nonaktifkan seperti ini ya. Nah, kalau ini dinonaktifkan artinya tidak ini berlaku untuk semua produk yang ada di toko bahwa tidak aktif. Tapi kalian bisa mengaktifkan per produknya. Misalnya, oh kalau semua produk di toko saya nonaktifkan, tapi saya ingin mengaktifkan untuk produk yang ini saja. Khusus untuk produk ini saya ingin dinamiskan supaya apa? Supaya produk ini lebih bersaing karena produk ini adalah best seller di produk di toko saya atau produk ini adalah produk yang stoknya paling banyak dan saya ingin clearance gitu, ingin buang stok. Jadi ini saya ingin iklannya lebih maksimal. Nah, kalian aktifkannya caranya di pengaturan lanjutan ini, bidding dinamisnya kalian aktifkan sehingga warnanya hijau seperti ini. Kalau enggak, tinggal dinonaktifkan aja. Beres seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan panik kalau misalnya kalau kalian ngecekin di toko kalian, kok bisa ya gitu kan. Aku kasih di angka 200 tapi kok kenanya bisa 300, 400 gitu. Ternyata ada bidding dinamis yang kalian aktifkan. Kalian cek di sini, padahal sudah dinonaktifkan di sini. Nah, bisa jadi kalau kalian ngerasa sini sudah nonaktif, tapi kalian lupa nonaktifkan yang di bagian layer toko. Layer tokonya di bagian iklan Shopee, sampingnya ini ada pengaturan toko, ini dinonaktifkan.
Gitu teman-teman ya, semoga membantu. Jadi kalau teman-teman masih ada kebingungan lagi, kalian silakan klik di kolom komentar ya untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Mudah-mudahan saya bisa bantu jawab dengan video-video seperti ini. Dan kalau kalian ingin belajar yang lebih dalam lagi tentang bagaimana beriklan di Shopee, kalian bisa join di membership saya ya. Membership, caranya kalian klik aja di sini gabung atau membership lalu pilih langganan. Saya sarankan yang platinum member ya. Platinum member itu ada rekaman kelas beberapa bulan sebelum ini. Kemarin saya ada bikin kelas Shopee, kalian bisa tonton rekamannya dengan cara menjadi membership di Platinum Member. Gitu aja teman-teman, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih dan salam cuan.